Halo, kembali lagi dengan saya Brian Rizky dan hari ini kita akan lanjut materi analisis wacana selanjutnya, yaitu bicara tentang normalisasi. Jadi pernah nggak kalian terasa ada sesuatu yang 5-10 tahun yang lalu ini tabu dilakukan, tabu untuk dibahas, atau kalau ketika itu terjadi itu orang akan merasa malu, merasa bersalah, ini problematik. Tapi setelah 5-10 tahun lewat, sekarang jadi biasa aja. Coba kamu pikir, apa sih yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini kalau disebut, ini kalau dilakukan, ini bakal jadi masalah, ini semua orang akan marah, akan shock dan apa. Tapi sekarang biasa aja. Itu yang namanya normalisasi. Jadi kita akan belajar bagaimana analisis wacana itu, salah satu bukti terbesar terjadinya analisis wacana itu adanya normalisasi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan normalisasi? Saya sudah menulis 9 poin penting tentang normalisasi dan kita akan mulai berurutan satu persatu. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih konsep normalisasi. Jadi normalisasi ini adalah konsep di mana sebuah ide, value, ideologi yang dimasukkan dengan sengaja secara perlahan-lahan sehingga apa yang di masyarakat, apa yang di sosial masyarakat ini terlihat salah atau memang salah, jadi terlihat wajar, jadi terlihat normal, jadi terlihat nggak salah, nggak problematik ketika dilakukan. Misalnya, bayangkan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ketika ada perempuan ngerokok, maka ini akan jadi problematik. Bagaimana 10-15 tahun yang lalu ketika ada orang yang mohon maaf hamil di luar nikah, maka ini akan menjadi sebuah aib. Orang jadi malu, orang jadi menyembunyikan diri, keluarga juga malu untuk membahas. Tapi apa yang kemudian terjadi di sekarang, bagaimana kemudian anak zaman dulu bilang anjing, bilang cok, bilang itu 5-10 tahun yang lalu mungkin akan bermasalah, tapi sekarang hampir semua orang pakai, anak-anak mahasiswa juga sering pakai, yang kemudian dianggap lumrah, dianggap normal. Itu yang kemudian dinamai normalisasi. Dan banyak sekali ide-ide, konsep-konsep awareness, hashtag atau apapun yang problematik tapi sekarang menjadi dianggap normal dan baik begitu saja. Itu adalah proses pergeseran bagaimana sesuatu yang salah, sesuatu yang bermasalah itu menjadi dianggap lumrah, dianggap wajar, dianggap normal. Itu namanya normalisasi. Dan yang kedua adalah bagaimana sih peran bahasa dalam normalisasi. Jadi ketika ada bahasa yang kemudian diperhalus di dalam penggunaannya, maka itulah momen ketika normalisasi terjadi. Misalnya dipecat itu diganti dengan nama pemutusan hubungan kerja, ditangkap itu namanya dengan diamankan, atau kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang lain, misalnya pengurangan jumlah pekerja atau perampingan efisiensi pekerjaan, padahal intinya adalah orang bekerja diberhentikan, dipecat, di PHK. Dan karena ada bahasa-bahasa seperti itu sehingga kesannya itu akan diksi yang dipakai itu tidak menimbulkan kondisi emosional yang bisa memicu masyarakat karena bahasanya halus. Itulah kenapa misalnya penamaan, misalnya penamaan pemberontak di Papua tidak menggunakan kata pemberontak atau perlawanan Indonesia terhadap Indonesia, tapi menggunakan istilah-istilah yang kemudian diperhalus. Mungkin kalau di kepolisian ada namanya tindakan tepat dan terukur, tindakan presisi, padahal ya ditembak di tempat, itu namanya tindakan tegas dan terukur. Ya, itu penggunaan diksi-diksi, dan ini nggak cuma di institusi tertentu tapi hampir merata di semua strata, di lingkaran masyarakat itu hampir semua menggunakan bahasa ini, utamanya orang Indonesia yang sering menggunakan eufemisme atau bahasa-bahasa yang kemudian diperhalus. Yang kemudian bagaimana sih wacana dan ideologi di dalam normalisasi? Oh ya jelas, karena setiap ada sesuatu yang dinormalisasi maka ada sesuatu yang memang di belakangnya ingin sesuatu yang bermasalah ini jadi normal. Entah nanti apa kepentingannya, apa keuntungannya, itu nanti bisa dicari. Tapi intinya adalah pasti ada seseorang, pihak atau institusi tertentu yang akan merasa diuntungkan ketika normalisasi ini berjalan dengan baik. Misalnya ketika melanggengkan bullying atau melanggengkan hustle culture, bahwa bekerja itu keren, bekerja lembur itu keren, ini adalah dedikasiku terhadap kerja, kalau kerja nggak lembur itu aku nggak cool, apapun bahasanya ya. Jadi sehingga adanya normalisasi bahwa bekerja itu kalau nggak lembur itu ya kayak nggak kerja,
bekerja kalau nggak pulang malam berarti nggak kerja. Itu kan memang normalisasi, Bang. Padahal secara undang-undang, secara normal bahwa kita punya batas kerja waktu tertentu, tapi kemudian karena ada normalisasi bahwa bekerja lebih dari waktunya, pengabdianku ini menunjukkan bahwa aku bisa kerja. Nah, ini yang kemudian ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang tidak diuntungkan, dan itu pasti berbicara tentang wacana dan ideologi. Yang nyambungnya kekuasaan dan hegemoni. Maksudnya seperti apa? Bagaimana kemudian kekuasaan dan hegemoni, kalau kita bicara tentang Antonio Gramsci, bagaimana orang itu kalau sudah terhegemoni, ya, orang kalau sudah terhegemoni itu berarti dia menerima menjadi korban dan dia ikhlas. Nggak apa-apa. Salah satu diksi yang mungkin Bapak perlu kritisi adalah bagaimana guru dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Secara diksi ini memperhalus bahwa ini menunjukkan kondisi sosial bahwa guru dibayar murah. Guru dibayar murah, tapi dengan kalimat apologetik pahlawan tanpa tanda jasa, bahwa mereka dianggap sebagai pahlawan. Tapi tanpa tanda jasa, maksudnya seandainya bahwa istilah itu bukan pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pengajar tanpa bayaran, siapa yang kemudian mau jadi guru? Tapi ketika ada embel-embel pahlawan, cuma nggak dapat tanda jasa karena nggak berperang, akhirnya banyak orang yang terkungkung dengan ideologi, nggak apa-apa aku jadi guru, dibayar murah karena aku memang sejatinya adalah pahlawan. Ya, tapi tetap nggak dibayar. Maka dari itu memang sebaiknya diksi seperti pahlawan tanpa tanda jasa harus kita kurangi penggunaannya. Ya, kita harus menggunakan istilah lain bahwa pengajar adalah ujung tombak pendidikan. Maka kalau ujung tombak, maka dia harus diapresiasi dengan baik. Yang kemudian problematik seperti guru dibayar murah seharusnya tidak akan ada lagi kalau diksi ini sudah mulai jarang digunakan. Itu salah satu contoh bagaimana kekuasaan dan hegemoni. Misalnya juga bisa dalam peran domestik perempuan. Oh, aku perempuan harus seperti ini. Oh, laki-laki tidak pernah bercerita. Itu adalah diksi-diksi yang kemudian menghegemoni bagaimana seseorang menjadi korban dan menerima bahwa dia menjadi korban. Itu bagaimana kekuasaan masuk dalam wacana yang kemudian normalisasi. Selanjutnya bagaimana strateginya? Kalau yang paling sering dilihatkan adalah ada 3. Ada naturalisasi, ada mengkerdilkan, dan ada yang kemudian legitimasi aktor. Maksudnya bagaimana? Jadi ada bahasa yang diolah seolah-olah ya memang menjadi natural begitu aja, dengan berbagai macam diksi atau pembahasan. Misalnya, oh rokok itu terdiri dari ini yang ini sehat karena ini herbal, karena ini tumbuhan, karena ini apa. Naturalisasi itu membuat seolah-olah ini menjadi natural, alamiah begitu saja. Oh iya, karena siswa itu tidak boleh diberikan kekerasan karena ini nanti akan kena mentalnya, ini nanti akan bikin HAM-nya terluka, tapi dia tidak memunculkan dampak lain yang lebih esensial, yang lebih penting, karena dia membuatnya seolah-olah jadi natural gitu aja. Nggak apa-apa kok, hamil di luar nikah biasa aja, ini buktinya sudah banyak orang kok, aman-aman saja, masyarakat juga menerima. Padahal nggak terima loh ya, tapi kemudian bahasanya dinaturalisasi sehingga itu menjadi seolah-olah natural. Yang kedua adalah mengerdilkan. Jadi ini bukan masalah kecil, gemuk itu enggak masalah kok, my body my choice. Jadi ya gemuk aja nggak apa-apa, semua orang berhak untuk punya tubuhnya sendiri. Padahal kalau itu tidak dikecilkan, banyak sekali permasalahan ketika orang overweight, jantung, mobilitas, susah bergerak, kemudian darah tinggi, hipertensi, banyak penyakit-penyakit yang pasti akan muncul karena tubuh memiliki berat badan yang tidak semestinya. Belum lagi yang lain, banyak sekali. Cowok jadi body itu enggak apa-apa, kemudian cewek itu marriage is scary. Banyak sekali bagaimana cara-cara mengkerdilkan, jadi seolah-olah masalah itu enggak besar. Kemudian bagaimana legitimasi aktor? Maksudnya legitimasi aktor itu adalah bagaimana kemudian orang untuk menormalisasi sebuah konsep, dia harus mencari orang-orang yang dianggap legitimate, orang-orang yang punya banyak follower, dan dia dipaksa untuk menyatakan bahwa sesuatu ini normal. Padahal nggak normal, tapi karena kemudian yang menyatakan adalah orang-orang yang punya follower banyak, orang-orang menjadi mengamini, follower-follower mereka menjadi mengiyakan, yang kemudian menular kepada lingkungan yang lebih besar, karena orang-orang yang nggak tahu standarnya terkena dari pusat ini tadi yang memberikan wacana, turun ke bawah, masyarakat membuat sebuah tatanan sosial baru, dan ini menggeser sebuah tatanan sosial yang lama, yang sebenarnya tatanan sosial yang lama ini sudah benar. Yang kemudian
contohnya ya Bapak sudah jelaskan banyak sekali contoh ya, dan kemudian bagaimana juga contoh-contoh lain misalnya menormalisasi stereotip. Mohon maaf ya. Jadi misalnya banyak orang-orang konservatif, orang-orang yang kurang luas pengetahuannya atau wawasannya menganggap bahwa semua orang timur itu jahat, orang-orang Papua itu keras. Padahal banyak sekali intelektual-intelektual yang berasal dari wilayah yang sana. Jadi nggak semua orang desa itu pasti udik. Atau mungkin kalau kita tempatkan di luar negeri bahwa orang Indonesia itu tinggalnya di hutan, orang Indonesia itu adanya di Bali. Ini yang kemudian stereotip ini tercipta dari sebuah normalisasi yang kita menerima mentah-mentah saja diksi-diksi seperti itu, yang seharusnya kita memang harus dibongkar. Ditambah lagi kemudian sosial media, bagaimana perannya itu dalam menormalisasi apapun, utamanya di TikTok, utamanya di Instagram, bagaimana orang-orang membuat standarnya sendiri, bagaimana kemudian semua itu akhirnya dinormalisasi, diterima mentah-mentah oleh orang yang nggak punya referensi apapun. Ada banyak orang yang menikah yang pengennya standarnya TikTok. Banyak sekali hal yang Bapak nggak bisa jelaskan satu persatu. Mungkin kita akan ambil contoh di video-video selanjutnya dan kita akan bedah satu persatu. Dan bagaimana kemudian fungsi analisis wacana, yaitu tadi analisis wacana kritis itu berfungsi untuk membongkar ideologi-ideologi yang tersembunyi. Jadi ini seolah-olah normalisasi ini memang pesanan, karena ketika normalisasi ini terjadi, maka ada pihak-pihak yang kemudian akan diuntungkan dengan kondisi sosial seperti itu. Main game itu nggak menghabiskan waktu, main game itu adalah wujud nasionalisme. Nah ini kan proses menormalisasi bahwa main game yang awalnya main game itu nggak menghasilkan, buang-buang waktu, tapi karena ada embel-embel lain, nggak tahu main game itu nanti jadi religius, main game jadi nasionalis, dibungkus sedemikian rupa dengan pengolahan bahasa, itu yang dinamakan konstruksi wacana. Dan tugas analisis wacana kritis adalah membongkarnya dan membuktikan bahwa memang ada ideologi tersembunyi yang disusupkan melalui pengelolaan atau melalui penampilan bahasa, konstruksi wacana, konstruksi bahasa yang disebarkan di masyarakat. Jadi normalisasi itu konsepnya kayak gitu, dan kalian pasti aware banyak sekali perubahan yang terjadi selama 5, 10 tahun, 15 tahun ini. Banyak hal-hal yang bermasalah tapi dijadikan normal, yaitulah normalisasi. Mau cari contohnya silakan cari di sekeliling kalian. Apa yang membuat kalian resah tapi kemudian gak dianggap sama orang-orang, itu adalah normalisasi. Dan kalau itu dibentuk dan itu muncul dalam bentuk bahasa, baik podcast, video, iklan, berita, pembicaraan, atau apapun dalam bentuk tulisan, maka kamu bisa menganalisis itu lewat analisis wacana kritis. Jadi kayaknya mungkin seminggu ke depan Bapak akan sibuk. Setelah seminggu baru kita akan mulai masuk ke mana? Masuk ke bagaimana postmodernisme itu muncul, bagaimana kemudian grand naratif itu sudah tidak ada lagi karena setiap orang punya suara yang sama, dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Setelah itu akan mulai sering kita akan membahas bagaimana kita mengambil satu studi kasus atau satu objek yang kemudian kita akan bisa bedah bersama-sama, dan itu bisa membantu kamu dalam menganalisis semuanya dengan analisis wacana kritis. Jadi mungkin cukup dari Bapak, semoga itu bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.